Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Apri pada mata pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas KD 3.10 tentang sistem ekskresi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ ekskresi pada manusia. Sahabat IPA, sebelum masuk ke materi, yuk kita amati gambar berikut ini. Bisakah kamu sebutkan kira-kira zat sisa apa yang dikeluarkan tubuhmu saat berolahraga? Iya, benar sekali. Tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Seperti pelajaran yang telah lalu, saat kita menghembuskan napas, zat apa yang kita keluarkan? Ya, saluran pernapasan kita akan mengeluarkan gas karbon dioksida beserta uap air. Begitu juga setelah kita minum air yang banyak atau di saat kita kedinginan. Ayo pikirkan, zat apa yang akan kita keluarkan? Ya, biasanya kita akan buang air kecil atau air seni. Mengapa zat sisa di dalam tubuhmu harus dikeluarkan? Ternyata berbagai zat tersebut perlu dikeluarkan karena bila menumpuk dalam tubuh akan menjadi racun dan menimbulkan penyakit bagi tubuh. Dampaknya, jika zat sisa dalam tubuh tidak dikeluarkan, dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi, agar tubuh kita sehat dan seimbang, harus ada pengaturan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, serta pengaturan pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, kita wajib bersyukur karena Tuhan telah melengkapi manusia dengan sistem pengeluaran zat sisa tersebut. Ada yang dikenal dengan nama defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan makanan berupa feses melalui anus. Nah, perlu diingat sahabat IPA, sisa pencernaan ini tidak pernah melewati proses metabolisme di dalam sel-sel jaringan tubuh. Namun ada juga nih yang sebaliknya, yaitu melalui proses metabolisme di dalam sel jaringan tubuh, yaitu dikenal dengan nama ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin, keringat, dan udara pernapasan. Sedangkan sekresi yaitu proses pengeluaran getah oleh sel dan kelenjar, biasanya berupa enzim atau hormon yang masih berguna untuk proses faal di dalam tubuh. Seperti yang telah disebutkan di awal, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ada 4 organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini, yaitu 1. Organ ginjal yang mengeluarkan zat sisa berupa urin, 2. Kulit yang mengeluarkan zat sisa berupa keringat, 3. Paru-paru yang mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air, dan keempat, hati yang mengeluarkan cairan empedu. Organ ginjal. Ginjal memiliki ciri-ciri berbentuk seperti kacang merah, berwarna merah hati, jumlahnya sepasang. Terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan, karena letak ginjal berdekatan dengan organ hati. Ginjal di dalam sistem ekskresi berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Fungsi lainnya dari ginjal antara lain mengatur keseimbangan air dan metabolit dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan asam basa dalam darah. Ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian terluar namanya korteks atau disebut dengan kulit ginjal. Bagian kedua namanya medula atau sumsum ginjal, dan bagian ketiga pelvis renalis atau rongga ginjal. Ginjal ini tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit ini berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nefron terdiri dari 2 bagian. Bagian yang membulat ini namanya badan Malpighi.
Kemudian dilanjutkan oleh saluran-saluran ini namanya tubulus. Badan Malpighi berada di bagian korteks ginjal. Setiap badan Malpighi ini mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Dan bagian yang membungkus glomerulus ini disebut dengan kapsula Bowman. Pada bagian medula, tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks. Saluran tersebut meliputi saluran yang turun ini namanya tubulus contortus proximal. Saluran yang melengkung ini namanya lengkung Henle. Bagian saluran yang naik ini namanya tubulus contortus distal. Di bagian ini terdapat saluran pengumpul, namanya tubulus contortus collectivus. Kemudian, tubulus tersebut akan bermuara ke bagian pelvis renalis. Pelvis renalis ini berfungsi sebagai penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Sahabat IPA, bagian-bagian dari nefron ginjal tadi berperan penting mulai dari proses penyaringan darah hingga proses pembentukan urin di dalam ginjal. Bagaimanakah proses pembentukan urin di dalam ginjal? Yuk kita amati gambar berikut. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan. Pertama, tahap filtrasi, yaitu proses penyaringan darah. Tempat terjadi di bagian korteks, yaitu di dalam glomerulus. Menghasilkan urin primer yang mengandung urea, air, glukosa, asam amino, urobilin, dan ion-ion natrium, kalium, kalsium, dan klor yang kemudian ditampung di dalam kapsula Bowman. Kemudian dilanjutkan ke tahap kedua, reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Tempat terjadinya di bagian medula, yaitu di dalam tubulus contortus proximal, menghasilkan urin sekunder yang mengandung air, urea, garam, dan urobilin. Urea merupakan zat yang menimbulkan bau pada urin, sedangkan urobilin merupakan zat yang memberikan warna kuning pada urin. Kemudian urin sekunder mengalir melalui lengkung Henle, diteruskan ke tahap ketiga, augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Tempat terjadi di dalam tubulus contortus distal. Urin sekunder akan bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, seperti air, urea, amonia, asam urat, vitamin, dan hormon, membentuk urin yang sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya terjadilah proses pengeluaran urin dari ginjal hingga keluar tubuh, meliputi tahapan sebagai berikut. Urin keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju ke kandung kemih. Apabila penampungan urin di kandung kemih telah penuh, otot perut dan otot-otot kandung kemih akan berkontraksi. Akibat kontraksi ini, kita akan merasakan ingin membuang air kecil, sehingga urin keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra ini meliputi 1. Air sekitar 95%, kedua urea, amonia, dan asam urat yang merupakan hasil metabolisme protein, ketiga garam-garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl, keempat zat warna empedu berupa bilirubin dan biliverdin, dan kelima zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon dan vitamin. Sahabat IPA, demikianlah pembelajaran kita tentang struktur dan fungsi organ ekskresi ginjal pada manusia. Kita lanjutkan pada video pembelajaran bagian kedua tentang struktur dan fungsi organ ekskresi pada kulit, hati, dan paru-paru. Selamat belajar di rumah, kerjakan tugasmu sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.